Selamat sore Bang Kakak, kembali lagi di sini bersama saya. Dalam hari ini kita akan membahas mengenai webinar Sadar Budaya Risiko atau Sadari, dengan tema adalah budaya sadar risiko untuk transformasi bisnis yang berkelanjutan. Nah, untuk materi kali ini disajikan oleh Mas Ferry Iriawan. Beliau selaku GM Risiko, Quality Assurance dan Manajemen Kepatuhan dari PT Kimia Farma Apotek Tbk. Manajemen risiko dan budaya risiko. Nah, ini nggak usah kita bahas ya, panjang nanti bahasannya. Oke, objek sasaran. Menarik tadi. Iya, menarik kalau kita lanjut aja Pak. Oke. Tadi kan gambar Manajemen risiko ini ya Pak Akbar ya. Kita lanjut dulu Pak Akbar. Kancil, Nanti ya? kita bisa bahas lebih lanjut di luar forum ya Pak Akbar ya. Manajemen risiko. Risiko adalah peristiwa terhadap ketidakpastian yang dapat mempengaruhi sasaran suatu perusahaan. Sementara manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan respons terhadap faktor yang dapat mengancam tujuan atau kelangsungan dari organisasi tersebut. Tujuan manajemen risiko adalah mengurangi kemungkinan dan dampak negatif dari risiko sambil memaksimalkan peluang atau create and protect value. Nah, komponen utama dari manajemen risiko adalah identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan serta evaluasi. Jenis risiko kita lihat di Bapak Ibu, ada banyak nih, termasuk yang sedang kita lakukan dalam pekerjaan sehari-hari. Pertama, risiko kredit. Ini adalah risiko akibat ketinggalan bayar dalam memenuhi kewajiban. Risiko pasar disebabkan penurunan harga pasar. Risiko likuiditas, ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Risiko operasional, risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Human error, kegagalan sistem atau kejadian eksternal pengaruh operasional perusahaan, contoh demo, bencana, dan lain-lain. Risiko strategik, risiko akibat ketidaktepatan dalam mengambil keputusan strategik. Risiko kepatuhan, risiko akibat perusahaan tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan dan regulasi yang berlaku. Risiko hukum, risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Dan risiko reputasi, risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bisnis perusahaan. Oke, apa itu budaya risiko? Budaya risiko adalah nilai, keyakinan, pengetahuan sikap, dan pemahaman bersama tentang risiko yang dianut oleh seluruh insan dalam suatu organisasi. Sehingga ini bukan sekedar tentang dokumen atau prosedur formal, melainkan tentang cara kita melakukan sesuatu terkait risiko itu di sini. Sederhananya, jika manajemen risiko adalah otak yang menganalisis, maka budaya risiko adalah DNA atau kepribadian organisasi yang menentukan perilaku dan respons alami terhadap suatu risiko. Nah, apa itu budaya risiko? Ada 4 kategori budaya risiko yang bisa kita sampaikan di sini. Tone at the top, akuntabilitas, komunikasi terbuka, pengambilan keputusan. Oke. Peran budaya sadar risiko dalam transformasi perusahaan adalah pertama, sebagai akselerator inovasi. Kedua, peningkat agilitas dan resiliensi. Ketiga, sebagai penjaga keberlanjutan. Dan keempat, membangun kepercayaan dari stakeholder itu sendiri. Oke. Risk control self assessment. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam implementasi mitigasi risiko ini? Kita memiliki 3 lini model. First, risk owner. Second, manajemen risiko. Third, internal auditor. Oke. RCSA sebagai alat membangun budaya risiko. Ada 4 toolsnya. Pertama adalah mengidentifikasi, kedua menganalisis, ketiga mengevaluasi, dan keempat menyusun rencana action plan untuk memperbaiki kontrol dari suatu proses yang lemah. Bagaimana sih RCSA membangun budaya risiko itu sendiri? Pertama, mendorong kepemilikan. Risiko tidak lagi dilihat sebagai suatu urusan departemen, melainkan manajemen risiko, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Tim yang melakukan RCSA merasa memiliki risiko dan solusinya. Kedua, untuk membangun budaya risiko, kita perlu meningkatkan kesadaran. Proses ini memaksa setiap orang untuk berpikir apa yang bisa salah dalam pekerjaan saya dan bagaimana sih cara mencegahnya. Ketiga, kita menciptakan suatu bahasa yang sama. Seluruh unit kerja mulai menggunakan terminologi dan kerangka kerja risiko yang konsisten di seluruh organisasi. Terakhir, pemberdayaan karyawan. Memberi suara kepada mereka yang paling mengerti operasional sehari-hari
untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara proaktif. Nah, peran dan tanggung jawab RCCSA. Pertama, terhadap business process owner. Sebagai pemilik proses bisnis, bertanggung jawab penuh dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko di area masing-masing. Terhadap manajemen risiko, bertindak sebagai fasilitator, menyediakan metodologi, alat, dan pelatihan yang diperlukan. Dan sebagai audit internal, memberikan jaminan independen atas efektivitas proses RCCSA dan validitas hasilnya untuk memastikan objektivitas. Kunci keberhasilannya adalah implementasi RCCSA yang efektif sangat bergantung pada partisipasi aktif dan komitmen dari berbagai pihak dalam organisasi serta dukungan penuh dari manajemen senior. Oke, lanjut kita bicara dengan Risk Maturity Index. Nah, Risk Maturity Index ini terdiri penggabungan antara RMI berbasis kinerja. Nah, kita bahas sekarang masalah RMI berbasis kinerja. Dia memiliki dua aspek. Pertama, aspek secara dimensi, kedua aspek secara kinerja. Aspek secara dimensi terdiri dari 5 item, adalah budaya, kapabilitas risiko, organisasi, tata kelola risiko, kerangka risiko dan kepatuhan, proses kontrol dan risiko, dan model data dan teknologi risiko. Sementara untuk aspek kinerja dari RMI sendiri adalah terkait tingkat kesehatan dan peringkat komposit risiko. Nah, kita contoh dari Lego. Transformasi dari ambang kebangkrutan ke pemimpin pasar. Pada tahun 2000, Lego berada di ambang kebangkrutan setelah melakukan diversifikasi berlebihan ke taman hiburan, video game, dan lini produk yang tidak terkait dengan inti bisnisnya. Inovasi menjadi tidak terkendali dan tidak menguntungkan. Nah, dari perubahan Lego sendiri dapat ada 3 krisis yang mengancam. Yang pertama, diversifikasi yang berlebihan. Ekspansi Lego ke taman hiburan, video game, dan produk lain menguras sumber daya perusahaan. Kedua, inovasinya tidak terkendali. Pengembangan produk tanpa fokus yang jelas menghasilkan kerugian finansial yang sangat signifikan. Dan yang ketiga, diambang kebangkrutan. Kondisi keuangan perusahaan mencapai titik terendah dan ancaman tutup. Nah, ketika terhadap ini semua, beralihlah ke pemimpin baru, Jürgen van Nustrop. Itulah mungkin namanya ya. Visi transformasi dari CEO baru adalah menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang ketat untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dengan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko bisnis yang mengancam kelangsungan hidup Lego itu sendiri. Nah, Lego secara drastis mengurangi komponen uniknya hingga lebih dari 50%, menyederhanakan seluruh proses desain, merampingkan rantai pasok, sehingga proses ini berdasarkan pada manajemen risiko operasional dan finansial yang ketat. Akibatnya adalah ribuan komponen unik yang membebani produksi, analisis risiko, evaluasi terhadap setiap komponen, pengembangan komponen hingga 50%. Oke. Kembali pada fokus pada balok Lego sebagai produk utama di atas merek. Lego kita tahu adalah balok-balok susun. Sementara ketika kemarin diversifikasi ke taman hiburan, sehingga Lego akan kembali fokus kepada balok susun yang mereka sebagai identitas atau produk utama mereka. Mereka melakukan diversifikasi aset, yaitu melepaskan aset non inti seperti sebagian besar taman hiburan Legoland, dan memastikan setiap produk baru sejalan dengan nilai inti merek Lego. Nah, sebenarnya untuk inovasi itu sendiri terdapat ruang atau spare yang cukup aman. Pertama adalah terkait stabilisasi, kedua terkait ide, dan ketiga ide-ide itu diuji dalam skala yang cukup kecil. Jadi demikian dari saya.